Pernah nggak sih kalian tuh berpikir gimana caranya negara itu bisa adil ke semua agama? Di Prancis itu ada satu konsep penting yang menjadi dasar antara hubungan agama dan negara, yaitu laicite. Di video kali ini kita akan membahas apa sih itu laicite, terus juga bagaimana sejarahnya dan bagaimana penerapannya di kehidupan Prancis. Pengertian dan konsep dasar laicite. Secara sederhana, laicite berarti sekularisme, yaitu pemisahan antara agama dan negara. Tapi laicite bukan berarti menolak agama. Justru konsep ini menjamin setiap orang untuk memeluk hak agama masing-masing dan bebas atau tidak memeluk agama. Selama praktik keagamaannya tidak mencampuri urusan negara, negara pun wajib bersikap netral atau tidak memihak kepada siapapun. Jadi intinya agama adalah urusan privat dan negara adalah urusan publik. Jadi, asal-usul laicite sendiri itu kita bisa tarik pada masa Revolusi Prancis pada tahun 1789, di mana laicite itu adalah bentuk dari penolakan masyarakat atas kekuasaan raja dan juga dominasi gereja. Nah, laicite sendiri pada masa ini masih bisa kita lihat sebagai dasar dari pemerintahan negara Prancis, yaitu memisahkan antara agama juga negara. Ada 3 prinsip utama dalam laicite. Jadi yang pertama itu ada kebebasan beragama. Jadi semua orang bebas untuk percaya atau tidak percaya pada agama. Jadi orang yang percaya pada agama itu contohnya orang yang memiliki status dalam agama tersebut. Nah, di sini itu ada contohnya Islam, Kristen, terus Katolik, Konghucu, Buddha, dan Hindu. Nah, orang yang tidak percaya pada agama itu contohnya orang ateis. Nah, orang ateis sendiri ini adalah orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Kedua, itu ada netralisasi agama. Jadi, di sini pemerintah itu tidak boleh menghakimi pada salah satu agama saja. Jadi, pemerintah tetap harus mengadili secara adil bagi semua agama. Nah, di sini juga pemerintah harus bisa memisahkan antara masalah beragama dan masalah politik. Yang ketiga, ada kesetaraan warga negara. Nah, di sini negara itu wajib. A few moments later. Selanjutnya yang ketiga, ada kesetaraan warga negara. Nah, jadi di sini negara itu harus menjamin bahwa semua rakyatnya itu mendapat. Selanjutnya, yang ketiga adalah kesetaraan warga negara. Jadi di sini negara itu harus menjamin bahwa semua rakyat negaranya itu mendapatkan hak dan perlakuan yang sama, mulai dari pendidikan, pekerjaan, lalu ada pelayanan publik, tanpa membedakan. Yang ketiga, ada kesetaraan warga negara. Nah, di sini negara itu harus menjamin bahwa seluruh rakyat negaranya harus mendapatkan hak dan perlakuan yang sama, mulai dari pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, tanpa membedakan keyakinan atau agama yang dianut. Laicite sendiri menuai banyak sekali perdebatan. Banyak menilai laicite justru menjadi penghalang untuk kebebasan beragama. Seperti contoh, aturan yang dibuat oleh pemerintah pada tahun 2004, yaitu larangan untuk menggunakan jilbab, dan peraturan 2010 yang melarang untuk menggunakan penutup wajah atau ikhlab. Tentu saja hal ini menjadi kontroversi. Pemerintah sendiri beralasan kalau peraturan tersebut dilaksanakan untuk atau sebagai legalitas atau sebagai netralitas dan menjadi sebuah keamanan untuk diri sendiri. Tentu banyak yang tidak setuju dengan hal itu dan mengatakan kalau laicite sendiri menjadi hal yang diskriminatif, apalagi untuk kaum minoritas. Terima kasih. Kalau dibandingkan dengan Indonesia, kita punya sistem yang berbeda. Indonesia bukan negara agama, tapi tidak sepenuhnya juga sekular. Kita mengakui nama agama resmi dan menjunjung tinggi nilai toleransi lewat Pancasila. Jadi pertanyaannya, apakah laicite cocok diterapkan di negara seperti kita yang masyarakatnya sangat beragam secara keagamaan?